Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Leki Astuti dan akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, dalam kedudukan ini, Pancasila itu merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber hukum, tertib hukum di Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Sebelum itu kita harus mengetahui 3 hal yang berhubungan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia ini, yaitu yang pertama adalah hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Yang kedua adalah hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga adalah hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan yang akan saya bahas kali ini tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Proklamasi Kemerdekaan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan Undang-Undang Dasar ini adalah sumber hukum tertinggi, sedangkan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini ada pokok kaidah fundamental yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama nih, pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga adalah cita-cita nasional. Yang keempat adalah pernyataan kemerdekaan. Yang kelima adalah tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah dasar negara Pancasila. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Nah, maknanya adalah makna proklamasi kemerdekaan itu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar atau negara-negara luar, negara-negara asing bahwa Indonesia telah merdeka, Indonesia telah bebas dan merdeka dengan penjajah. Dan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan atau pernyataan proklamasi telah dirinci dan mendapat pertanggungjawab dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sudah memasuki materi inti kita, yaitu hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan terutama bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oke, selanjutnya adalah hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada beberapa hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945. Hubungan tersebut yaitu pertama ini penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang memuat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tindak lanjut dari proklamasi kemerdekaan. Jadi sebelum penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, pernyataan proklamasi dahulu baru kita menetapkan penetapan dan pengesahan UUD. Karena kalau kita belum mengungkapkan atau belum menyatakan proklamasi, kita pastinya tidak akan membuat dan mengesahkan UUD, ya kan? Jadi kita harus menyatakan
proklamasi kemerdekaan bahwa Indonesia sudah merdeka, barulah penetapan dan pengesahan UUD ini sebagai tindak lanjut dari proklamasi kemerdekaan itu tadi. Dan yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa serta penjajahan sebagai hal yang harus dihapus karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi yang bertentangan atau segala penjajahan itu harus dihapus karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan yang ketiga adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberi penjelasan mengenai kemerdekaan sebagai hal yang akan diwujudkan dalam negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi pembukaan undang-undang ini adalah penjelasan dari kemerdekaan sebagai wujud negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Jadi ini sebagai kayak keinginan luhur bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pengesahan mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia adalah dianggap bahwa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima adalah pembukaan Undang-Undang 1945 menegaskan mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia yang dilandasi dan didorong keinginan luhur untuk hidup bebas dan merdeka. Jadi pembukaan ini menegaskan bahwa Indonesia ini sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan asing. Dan ini adalah didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah wujud pertanggungjawaban terhadap proklamasi kemerdekaan yang dilakukan melalui penetapan dasar negara, tujuan negara, undang-undang dasar, dan bentuk pemerintahan. Jadi pembukaan ini adalah wujud pertanggungjawaban kemerdekaan Indonesia yang dilakukan untuk penetapan dasar negara, tujuan negara, undang-undang dasar, dan bentuk pemerintahan. Dan yang terakhir pada alinea. Pada alinea ini, proklamasi memuat dua hal pokok. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan yang kedua adalah tindakan yang harus segera dilakukan dan pernyataan kemerdekaan. Pada alinea 1 sampai alinea ketiga ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi. Nah, pada alinea pertama berisi tentang pernyataan kemerdekaan. Pada alinea kedua berisi tentang pertanggungjawaban kemerdekaan, dan yang alinea ketiga berisi tentang kemerdekaan didorong oleh keinginan luhur. Dan yang terakhir alinea keempat nih berisi tentang arah pertanggungjawaban terhadap proklamasi kemerdekaan. Oke, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengandung arti bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia, negara Indonesia ini berdiri sendiri, terbebas dari belenggu penjajah bangsa asing. Jadi tanggal 17 Agustus itu proklamasi diumumkan. Setelah itu peresmiannya Indonesia sudah merdeka itu tanggal 18 Agustus. Nah, sejak saat itu pula bangsa dan negara Indonesia tidak terkait lagi oleh pengaruh kekuasaan bangsa dan negara manapun yang ada di dunia, serta berdudukan sederajat dengan negara-negara dan bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi proklamasi menjadi sebuah pengakuan atas kemerdekaan bangsa Indonesia, sementara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan atas kemerdekaan Indonesia yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan. Nah, seperti itu tadi penjelasan materi tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi